pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk menjaga inflasi ke depan, harga yang begitu tidak stabil, maka akan ada operasi pasar. Sering-sering begini, misalnya kita dipanggil kan, karena kita kan mengharap ini aja. Ya, kulit-kulitnya itu kan banyak. Nah, kita rangkai, kita bikin. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Olinda kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau akan mengintensifkan operasi pasar sepekan sebelum bulan Ramadan guna stabilisasi harga sekaligus menekan laju inflasi. Perhiasan mutiara hasil karya pengrajin Kota Bau-Bau diborong rombongan Dekranasda Kabupaten Pangkep saat kaji tiru di Bau-Bau. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Rabu tanggal 8 Maret 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita awali penyampaian berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau akan mengintensifkan operasi pasar sepekan sebelum bulan Ramadan guna stabilisasi harga sekaligus menekan laju inflasi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Untuk menjaga inflasi ke depan, harga yang begitu tidak stabil, maka akan ada operasi pasar. Pemerintah Kota Bau-Bau akan mengintensifkan operasi pasar sepekan sebelum bulan Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi guna stabilisasi harga sekaligus sebagai upaya menekan laju inflasi. Pelaksana Harian PLH Sekda Bau-Bau MZ Tamsir Tami mengatakan secara teknis operasi pasar akan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerja sama dengan Bulog. Sebenarnya, kata Tamsir, operasi pasar ini sudah dilaksanakan beberapa pekan terakhir, namun akan diintensifkan sepekan sebelum bulan puasa. Untuk menjaga inflasi ke depan, harga yang begitu tidak stabil, maka akan ada operasi pasar. Operasi pasar ini akan dilakukan oleh Perindak dengan Bulog. Dan kita juga akan lebih intensif lagi pada saat 1 minggu sebelum puasa dan setelah itu menghadapi Lebaran lagi, mendekati Lebaran, operasi lagi lebih besar. Asisten 1 Setda Bau-Bau ini mengatakan operasi pasar tersebut akan digelar di semua kecamatan, jadwalnya akan dibuat dalam waktu dekat. Akan dijadwalkan di setiap kecamatan. Nanti kita surati camat untuk mempersiapkan lokasi di sana dan disampaikan kepada masyarakat akan ada operasi pasar khususnya beras. Ini kapan nih akan dilaksanakan? Nanti dijadwalkan oleh asisten 2. Akan dibuat dalam waktu dekat ini. Dalam operasi pasar tersebut, kata Tamsir, lebih dikhususkan pada komoditi beras karena harganya cenderung naik di pasaran. Untuk beras yang akan dijual dalam operasi pasar tersebut yakni Rp9.000 per kilogram. Tamsir juga menambahkan saat ini stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bau-Bau menghadapi puasa dan Lebaran mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, perhiasan mutiara hasil karya pengrajin Kota Bau-Bau diborong rombongan Dekranasda Kabupaten Pangkep saat kaji tiru di Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waude Nurliani menurunkan laporannya. Kedatangan rombongan pemerintah Kabupaten Pangkep di Kota Bau-Bau dalam rangka kaji tiru membawa aura positif bagi UMKM. Salah satu dari mereka adalah Kakek Sudiono, seorang pengrajin perhiasan dari mutiara yang meraup untung jutaan rupiah dalam sehari. Lansia berusia 67 tahun tersebut menjajakan perhiasannya di kantor Dekranasda Kota Bau-Bau dan mampu menarik perhatian para istri Kepala OPD Pemkab Pangkep yang berkunjung. Alhasil, karena keindahan mutiara dan detil perhiasan berbahan titanium tersebut, Bapak 5 anak itu mengantongi uang di atas 5 juta rupiah. Sudiono mengklaim perhiasan mutiara miliknya kerap diborong ibu-ibu pejabat yang berkunjung ke Pulau Buton, bahkan istri Presiden RI Ibu Iriana Joko Widodo saat kunjungannya di Wakatobi. Kita senang kalau ada kegiatan. Sering-sering begini, misalnya kita dipanggil kan, karena kita kan mengharap ini aja. Ya, kulit-kulitnya itu kan banyak. Nah, kita rangkai, kita bikin
ada yang kita bikin begini. Ini itu hari kan yang didorong Ibu Iriana kan yang begini. Waktu dibakar waktu didorong. Ini sampai didorong semua. Sudiono berharap pemerintah daerah terus melibatkan UMKM dalam setiap momen dan kunjungan tamu luar kota, selain sebagai promosi kerajinan daerah, juga membantu perekonomian UMKM lokal. Sementara itu, Ketua Deskranadsda Kota Bau Bau sekaligus pembina UMKM dan IKM Bau Bau, Ode Nursanti, mengungkapkan kedatangan tamu dari luar kota tersebut membawa hoki bagi pelaku UMKM. Selain kerajinan mutiara, produk olahan pangan hingga kain tenunan buton tak luput dari pandangan para ibu-ibu PKK PMK Pangket sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke kota asal. Baru yang di dalam Dekranasda ya, ada juga ternyata mereka kemarin setelah tiba sudah melakukan kunjungan juga ke galeri-galeri tenun, dan mereka juga sudah membeli produk-produk tenun Kota Bau Bau. Berbagai aksesoris bertabur mutiara asli dari nelayan mutiara di Kepulauan Buton tersebut harganya relatif terjangkau, seperti bros dibanderol Rp25.000, gelang serut mulai Rp150.000, hingga kalung full mutiara seharga 1,2 juta hingga 5 juta rupiah. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Bau Bau siapkan 21 armada untuk mengangkut bangkai anjing hasil program eliminasi anjing liar. Mengenai hal itu, Herul Mulku menurunkan laporannya. Kami sampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup siap berkoordinasi dan mendukung untuk pengangkutannya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau Bau memastikan seluruh armada sampah akan mengangkut bangkai anjing pasca memakan racun yang ditebar Dinas Pertanian dalam rangka program eliminasi anjing liar. Terkait pengangkutan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau Bau, Halfia Hamiru, mengaku telah mendapat konfirmasi dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau Bau. Saat dikonfirmasi RRI Selasa, Halfia menyebut bangkai-bangkai anjing tersebut harus terangkut agar tidak menimbulkan aroma tidak sedap sekaligus mencegah terjadinya penyakit di masyarakat. Kami sampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup siap berkoordinasi dan mendukung untuk pengangkutannya. Jadi memang untuk armada, seluruh armada kita siapkan. Armada kita ada 21 yang selalu mengangkut sampah dan termasuk ini nanti anjing yang sudah diracun. Jadi kalau lewat diinformasikan pada harinya, kita langsung angkut ke mobil kita, kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Alfia menyebut jika bangkainya ditemukan di luar tempat sampah, diminta peran aktif masyarakat untuk membawa bangkai tersebut di tempat-tempat sampah terdekat agar dilakukan pengangkutan. Begitu juga jika bangkai anjing yang berada di dalam lorong-lorong pemukiman dan tidak terjangkau mobil truk pengangkut sampah, maka akan diangkut oleh petugas motor sampah. Kalau bangkainya yang didapat dikumpulkan saja di tempat-tempat sampah kita karena sekalian diangkut oleh petugas kita, petugas persampahan. Pengangkutan kita kan dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi itu kita lakukan dari jam itu. Jadi insya Allah bisa kita angkut semuanya sebenarnya. Kalau di lorong-lorong nanti diangkut oleh motor sampah. Cukup disampaikan saja bahwa ditaruh di depan jalannya. Eliminasi anjing liar merupakan program rutin Dinas Pertanian Kota Bau Bau dengan tujuan mencegah penyakit rabies. Reporter RRI Bau Bau, Herul Mulku, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Ketua Dekranasda Kota Bau Bau mempromosikan tenunan buton kepada para rombongan kaji tiru pemerintah Kabupaten Pangkep. Saat melihat indahnya tenun, Dekranasda Pangkep bahkan berencana memagangkan warganya untuk mempelajari cara menenun di Bau Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau Bau, Wode Nurliani, menurunkan laporannya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangkep Nurlita Wulan turut serta dalam rombongan Tim Studi Tiru Kabupaten Pangkep Sehat di Kota Bau Bau sejak 6 hingga 7 Maret 2023. Kehadiran istri Bupati Pangkep tersebut mendapat penyambutan hangat Ketua Tim Penggerak PKK Bau Bau, Ode Nursanti Monianse. Di sela-sela agendanya, Nursanti mengajak Ketua Dekranasda Pangkep bersama jajarannya melihat-lihat perkembangan aneka kerajinan khas daerah seperti tenunan termasuk ragam olahan pangan UMKM yang ada di gedung Dekranasda Kota Bau Bau. Nursanti juga mengenalkan motif pengembangan tenun bialawa
yang merupakan motif dari benteng Keraton Buton yang baru-baru ini dipromosikan lewat ajang Fashion Show Jakarta dalam bentuk desain baju buton. Saat diskusi singkat melihat indahnya tenunan karya warga setempat, Nyonya Nurlita Wulan bahkan berencana memagangkan warganya untuk mempelajari cara menenun di bau-bau. Hasil kursus singkat itu nantinya akan ditransfer ke warga Pangkep lainnya. Ya, mereka sangat kagum dengan apa yang sudah dicapai oleh Kota Bau-Bau, karena kami tadi menjelaskan bahwa kami sudah beberapa kali mengikuti fashion yang tingkat nasional untuk promosi. Jadi fashion itu merupakan salah satu cara terbaik untuk promosi tenun. Kemudian juga saya menjelaskan tentang narasi lawa ini tadi, motif lawa yang baru saja ditampilkan di IFW kemarin di Jakarta. Lawa merupakan pintu gerbang dari benteng keraton. Saya sampaikan. Menurut Bunda Paut, bau-bau itu hal yang mendorong Dekranasda Pangkep untuk mengembangkan tenun di wilayahnya karena kabupaten yang dijuluki kota 3 dimensi itu tidak memiliki kerajinan tenun. Sementara itu, saking tertariknya para tamu Kajitiru tersebut terhadap hasil karya pengrajin bau-bau, beberapa produk UMKM lokal seperti tenunan dan perhiasan dari mutiara kerang tak luput dari daftar belanja para istri pejabat Pangkep tersebut. Ketertarikan para tamu terhadap produk di Kota Bau-Bau merupakan hasil inovasi UMKM, termasuk para penenun. Untuk itu, Nur Santi berpesan kepada para penenun di Bau-Bau tetap berkarya melahirkan ide dan inovasi motif tenun terupdate tanpa meninggalkan kearifan lokal sehingga tenun buton terkenal hingga ke berbagai belahan dunia. Wadi Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau akan mengintensifkan operasi pasar sepekan sebelum bulan Ramadan guna stabilisasi harga sekaligus menekan laju inflasi. Perhiasan mutiara hasil karya pengrajin Kota Bau-Bau diborong rombongan Dekranasda Kabupaten Pangkep saat Kajitiru di Kota Bau-Bau. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.